Perkenalkan, nama saya Kania. Usia saya 24 tahun. Dan saya baru saja menuntaskan studi di jenjang perguruan tinggi. Saya menetap di sebuah desa terpencil bernama Harmoni, yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ini adalah catatan hidup saya. Sebuah rekaman pengalaman pertama saya bersama Paman Bagaskara. Sebuah jalinan yang tak pernah terlintas dalam bayangan saya. Singkat cerita, interaksi saya dengan Paman Bagaskara mulai terjalin 9 bulan setelah saya meraih gelar sarjana. Kala itu, kedua orang tua saya sangat berharap agar saya bersedia mengajar di sekolah dasar, selaras dengan bidang ilmu yang saya tempuh. Namun, saya bergeming, menolak tawaran tersebut. Saya bertekad untuk mencoba peruntungan mendaftar sebagai staf di sebuah institusi perbankan. Berbagai lamaran telah saya kirimkan ke bank swasta maupun milik negara. Namun nasib belum berpihak, sehingga saya harus menelan pil pahit kegagalan. Beberapa bulan berlalu, saya terus-menerus mencoba mencari pekerjaan, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya, saya memutuskan untuk kembali ke desa Harmoni, membantu ayah dan ibu merawat hamparan sawah padi yang mereka tanam. Seperti biasa, setiap hari menjelang tengah hari, tepatnya pukul 12 siang, saya dan kedua orang tua akan beristirahat di pondok sawah kecil, menikmati bekal makanan yang kami bawa dari rumah. Suatu ketika, ibu menyarankan, "Kania, coba deh kamu temui Bibi Melati, sahabat ibu semenjak masa sekolah. Siapa tahu dia memiliki peluang pekerjaan untukmu, lebih baik daripada hanya berdiam diri di sini." Bibi Melati adalah teman karib ibu sejak bangku sekolah menengah atas. Dulu, ia merintis usaha penjualan buah di kota Ananta, dan kini bisnisnya telah merambah dengan memiliki banyak cabang. Bibi Melati memiliki seorang suami berusia sekitar 52 tahun, dan hingga kini, mereka belum dikaruniai seorang anak. Entah mengapa, misteri tentang mengapa mereka belum memiliki keturunan tetap menjadi tanda tanya. Persahabatan Bibi Melati dan ibu telah terjalin erat sejak masa SMA, dan tali silaturahmi itu masih kokoh hingga sekarang. Saya sendiri belum sepenuhnya yakin untuk mengikuti saran ibu. Selama beberapa bulan setelah tawaran itu, saya masih terus berkutat di sawah. Rasa jenuh pun mulai menghampiri. Akhirnya, saya memutuskan untuk mempertimbangkan serius usulan ibu. Pada suatu sore, saya dan ayah mengendarai sepeda motor tua kami menuju terminal desa untuk membeli tiket bus menuju kota Ananta, menuju kediaman Bibi Melati, tempat saya akan mencoba mengadu nasib. Setelah tiket berada di tangan, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ayah dan ibu mengantar saya ke terminal bus. Raut wajah mereka tampak menyimpan kesedihan yang mendalam. Saya merasa tak tega melihat mereka, terutama karena di usia senja mereka masih harus bekerja keras. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya bus yang saya nantikan tiba. Saya melambaikan tangan terakhir kali, meninggalkan ayah dan ibu, lalu melangkah naik ke dalam bus yang akan membawa saya ke kota Ananta. Perjalanan yang memakan waktu 2 hari 1 malam itu membawa saya tiba di terminal bus Sentosa, sebuah tempat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saat melangkahkan kaki dari bus, pandangan saya tertuju pada seorang pria yang tampak sedang menunggu seseorang di kejauhan. Ketika saya mendekat, ternyata dia adalah Paman Bagaskara. Ia mengemudikan sebuah mobil SUV berwarna hitam pekat, dan tanpa banyak bicara, ia mempersilakan saya masuk. Saya sedikit terkejut melihat Bibi Melati. Ia terlihat jauh lebih muda dan begitu segar. Tubuhnya masih tampak kencang layaknya wanita seusia saya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, saya akhirnya tiba di rumah Bibi Melati yang megah. Bibi Melati sendiri memang sering bepergian keluar kota untuk mengawasi berbagai kebutuhan dan pasokan untuk gerai-gerai tokonya. Tak heran jika mereka memiliki banyak cabang. Bahkan mereka termasuk salah satu pemasok buah terbesar di kota Ananta. Paman Bagaskara, yang berusia 52 tahun, terlihat jauh lebih tua dibandingkan Bibi Melati. Ia memiliki ciri khas rambut yang mulai memutih di pelipisnya, perut yang sedikit membuncit, dan sorot mata yang penuh karisma, mungkin karena keberhasilannya dalam hidup. Saat saya disambut hangat oleh Bibi Melati, Paman Bagaskara segera mengajak saya menuju meja makan. Bibi Melati telah menyiapkan hidangan makan malam yang lezat untuk kami. Sambil menikmati hidangan, Paman Bagaskara berkata, "Kania,
Semoga kamu betah dan rajin bekerja di sini ya. Saya merasa sangat malu dan canggung, sebab memang saya agak sulit beradaptasi ketika bertemu orang baru. Tenang saja, Kania. Anggap saja kami ini seperti orang tuamu di sini. Kamu bisa menemani pamanmu di rumah besar ini. Dia sering merasa kesepian saat Bibi pergi. Ucap Bibi Melati dengan senyum menenangkan. Iya, sambil belajar, kamu bisa membantu pamanmu di rumah, tambah Bibi Melati. Saya merasa sedikit bingung dan tak tahu harus membalas apa. Akhirnya saya hanya mengangguk sebagai tanda setuju. Baiklah, Paman dan Bibi, terima kasih banyak. Jawab saya singkat. Setelah makan, Bibi Melati mengajak saya menuju kamar yang sudah ia persiapkan khusus untuk saya. Saya sempat mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah Bibi Melati yang terbilang cukup megah dan luas. Tanpa menunggu lama karena tubuh sudah terasa lelah setelah perjalanan panjang, saya segera mengikuti Bibi Melati ke kamar. Kamu akan tidur di sini, Kania. Jika membutuhkan sesuatu, silakan ambil saja. Anggaplah ini rumahmu sendiri, ujar Bibi Melati ramah. Saya pun segera mandi dan berbaring di ranjang. Berbagai pikiran tentang Paman Bagaskara melintas di benak saya. Dalam hati saya terlintas, bagaimana mungkin Paman Bagaskara bisa menjalin rumah tangga dengan Bibi Melati yang usianya jauh lebih muda dan masih terlihat begitu segar. Pagi harinya, saya bersiap-siap untuk mulai bekerja. Ketika tiba di meja sarapan, saya melihat Paman Bagaskara dan Bibi Melati sudah duduk menunggu. Paman Bagaskara memanggil saya untuk bergabung. Kania, nanti ikut Bibi ya agar kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan di toko, katanya. Baik, Paman, sahut saya. Setelah sarapan, saya mengikuti Bibi Melati menuju tokonya dengan mobil. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, saya akhirnya tiba di toko. Saya sangat terkejut, karena toko Bibi Melati ternyata sangat besar dan memiliki ruang penyimpanan yang luas, serta banyak karyawan yang sibuk bekerja di sana. Bibi Melati menempatkan saya di bagian kasir untuk membantu pegawai yang sedang bertugas. Setiap hari, Bibi Melati selalu hadir di toko. Namun, setelah beberapa hari bekerja, saya tidak melihatnya di toko. Saya melanjutkan pekerjaan saya seperti biasa, dan tiba-tiba Bibi Melati datang mendekati saya. Kania, kamu pulang lebih cepat ya nanti. Soalnya Bibi mau keluar kota untuk memeriksa toko di sana, kata Bibi Melati. Baik, Bibi, jawab saya. Jam saat itu menunjukkan waktu sore. Jadi saya cepat-cepat pulang menggunakan layanan ojek daring. Sesampainya di rumah, saya melihat Paman Bagaskara sedang duduk santai di teras depan sambil menikmati secangkir teh hangat. Saya juga melihat Bibi Melati sibuk menelepon seseorang sambil mendorong kopernya ke arah mobil yang dibantu oleh Paman Bagaskara. Saya segera menghampiri dan ikut membantu Bibi Melati memasukkan koper ke dalam mobil bersama Paman Bagaskara. Setelah semuanya siap, Bibi Melati mengingatkan saya. Kania, tolong siapkan makan untuk Paman, ya. Karena di sini tidak ada pembantu. Bibi akan pergi selama 3 hari, ujarnya. Baik, Bibi, balas saya. Bibi Melati pun berangkat keluar kota untuk beberapa hari ke depan. Saya dan Paman Bagaskara masih berdiri di halaman, menyaksikan kepergian Bibi Melati hingga mobilnya menghilang dari pandangan. Setelah beberapa waktu, Paman Bagaskara masuk ke dalam kamar saya. Saat itu sudah jam 8 malam. Dan saya masih berada di dalam kamar. Paman Bagaskara tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk, membuat saya sedikit terkejut. Ia mengajak saya untuk makan malam. Kania, kita makan malam dulu. Paman tidak biasa makan sendirian, katanya. Kami pun makan malam berdua di ruang makan yang luas. Saya merasa Paman Bagaskara terlihat cukup menawan meski usianya sudah setengah baya. Dalam hati, saya sempat membayangkan berbagai hal yang tak senonoh tentangnya. Ketika sedang makan, Paman Bagaskara berkata, Kania, teruskan makannya. Ya, Paman mau mandi dulu. Oh, iya, Paman. Silakan mandi. Saya akan menyelesaikan makan ini, jawab saya. Saya melanjutkan makan malam hingga Paman Bagaskara memanggil saya. Kania, Kania, sini Kania. Bantuin Paman.
Suara Paman Bagaskara terdengar dari dalam kamarnya. "Ada apa, Paman?" tanya saya dengan sedikit rasa khawatir. "Tolong perbaiki keran di kamar mandi." "Ya, mati," ujarnya. Saya pun pergi ke kamar Paman Bagaskara dan melihat dia masih mengenakan handuk. Perlahan, saya memperhatikan Paman Bagaskara dari pantulan cermin kamar mandi. Mengingat usianya, Paman Bagaskara memang tidak bisa melakukan banyak hal sendiri, sehingga Bibi Melati yang bekerja keras mengurus segalanya. Semua kebutuhannya seolah harus dibantu orang lain. Tiba-tiba, pandangan saya bertemu dengan pandangan Paman Bagaskara, dan dia tersenyum tipis kepada saya. Saya merasa malu dan segera melanjutkan memperbaiki keran yang rusak. Tak lama, pekerjaan saya pun selesai. "Paman, sudah selesai. Saya keluar ya," ucap saya. "Terima kasih, ya Kania," balasnya dengan senyuman yang semakin memudar. Saya berjalan menuju pintu dan kembali ke meja makan untuk membereskan sisa makan malam. Namun, sekitar 15 menit setelah keluar dari kamar Paman Bagaskara, saya mendengar teriakan dari dalamnya. Saya segera terkejut dan berlari menuju sumber suara tersebut. "Paman, ada apa lagi?" tanya saya saat masuk ke dalam kamar. "Kania, tolongin Paman. Paman terjatuh di kamar mandi," katanya dengan suara lemah. Saya langsung membantu Paman Bagaskara yang tergeletak dan perlahan membawanya ke kasur. Setelah membantu Paman Bagaskara, tidak ada orang lain di kamarnya selain kami berdua. "Sudah, Paman. Paman bisa istirahat sekarang," ujar saya. Tiba-tiba, Paman Bagaskara memeluk saya erat dan berkata, "Kania, tetap di sini saja temani Paman." "Maaf, Paman. Saya takut nanti Bibi Melati tahu kalau saya tidur di sini," ucap saya, berusaha menolak. "Tidak apa-apa, Kania. Paman tidak akan bilang siapa-siapa kalau kamu menemani Paman malam ini," bujuk Paman Bagaskara dengan nada yang lebih persuasif. Saya akhirnya duduk di sampingnya, di tepi ranjang. Rasa takut menghampiri saya, khawatir jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan saat kami berduaan. Namun, melihat kondisi Paman Bagaskara yang lemah setelah terjatuh, saya pun menurut. Saya akhirnya tidur di sofa di kamar Paman Bagaskara, sementara dia tidur di kasur. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Saat itu, saya berpura-pura tidur walaupun setengah sadar. Tiba-tiba, saya merasakan ada yang bergerak di kaki saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, dan berpikir itu mungkin Paman Bagaskara yang bergerak karena ketidaknyamanan. Semakin lama, sentuhannya semakin tidak wajar, menjalar naik. Saya perlahan membuka mata dan mendapati itu benar-benar Paman Bagaskara yang mendekat. "Paman, kenapa?" tanya saya dengan suara sedikit ketakutan dan bergetar. "Kania, selama ini Paman tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Bibi Melati. Apa kamu mau membantu Paman untuk sekali ini saja?" tanya Paman Bagaskara dengan sorot mata memohon. "Tapi, Paman," saya mencoba menjawab, namun kalimat saya terputus. Akhirnya, tanpa banyak bicara, kami berdua melakukan sesuatu yang tidak pantas dan seharusnya tidak terjadi. Selama kurang lebih 15 menit, saya terlibat dalam aksi yang tak pernah saya bayangkan. Saya merasa sangat ingin merasakan lebih banyak karena itu adalah pengalaman pertama saya. Paman Bagaskara memiliki tubuh yang sangat menarik, meskipun usianya tak lagi muda. Setelah semuanya selesai, saya segera kembali ke kamar saya sendiri. "Terima kasih, ya Kania," ucap Paman Bagaskara sambil tersenyum tipis. Suaranya terdengar lega. Saya tidak menjawabnya dan buru-buru kembali ke kamar. Masih terbayang akan apa yang baru saja terjadi. Perasaan campur aduk memenuhi benak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saya sering merasa takut jika Bibi Melati mengetahui apa yang telah terjadi. Bayangan tentang rahasia ini menghantui setiap langkah. Saya kembali menjalani rutinitas kerja saya seperti biasa di toko. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, saya merasakan sesuatu yang aneh dalam diri saya. Ada rasa mual yang sering datang dan pergi, serta ketidaknyamanan di area perut saya. Saya mencoba pergi ke toilet yang ada di toko.
Betapa terkejutnya saya ketika menyadari bahwa semua gejala ini pasti berkaitan dengan apa yang terjadi malam itu bersama Paman Bagaskara. Saat berada di rumah, saya mencoba berbicara dengan Paman Bagaskara untuk meminta pertanggungjawabannya. Paman Bagaskara sedang duduk santai di halaman rumahnya ketika saya datang menghampiri. "Paman, aku perlu bicara," kata saya. Suara saya sedikit bergetar. "Ada apa, Kania?" tanya Paman Bagaskara. Raut wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. "Paman, apa yang kita lakukan malam itu? Sekarang ada efeknya. Apa yang akan terjadi padaku, Paman?" tanya saya. Air mata mulai menggenang. "Apa maksudmu, Kania? Kamu hamil?" tanyanya dengan rasa ingin tahu yang berubah menjadi cemas. "Iya, Paman," jawab saya singkat. Menunduk. Akhirnya, Paman Bagaskara menyuruh saya untuk kembali ke kampung halaman dan memberikan uang yang cukup banyak. Dia khawatir jika Bibi Melati mengetahui semuanya. Paman Bagaskara juga bisa diusir dari rumahnya dan kehilangan segalanya. Saya merasa bingung tentang cara menyampaikan semua ini kepada orang tua saya. Namun, semuanya sudah terjadi. Hanya ada penyesalan yang tersisa dalam diri saya. Saya memutuskan untuk kembali ke Desa Harmoni, kampung halaman saya. Setibanya di sana, saya bingung harus berbuat apa dengan kondisi yang saya alami. Tak lama kemudian, saya bertemu dengan Rizky, mantan pacar saya. Dia melamar dan ingin menikah dengan saya, tetapi saya merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Akhirnya, saya menerima tawarannya dan kami pun menikah. Rizky tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak menyadari bahwa apa yang ada di dalam kandungan saya bukanlah hasil darinya, tetapi dari hubungan terlarang dengan Paman Bagaskara. Di hari pernikahanku yang seharusnya penuh kebahagiaan, Paman Bagaskara dan Bibi Melati hadir sebagai tamu. Paman Bagaskara tampak tidak merasa bersalah sama sekali, seolah kejadian itu tak pernah ada. Saya benar-benar menyesal atas tindakan yang kuambil bersama Paman Bagaskara. Sekarang, setelah buah hasil hubungan terlarang saya dengan Paman Bagaskara lahir ke dunia, hanya ada penyesalan yang tersisa dan membebani jiwa saya. Saya juga tidak pernah menceritakan semua ini kepada suami saya, Rizky. Kuanggap semua ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupku, sebuah rahasia yang akan saya bawa hingga akhir hayat.